Nah, anak-anak kita lanjut lagi ya. Nah, di sini tentang keberagaman budaya. Nah, di sini kami tahu katanya Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam. Kemudian bahkan setiap budaya memiliki ciri tersendiri. Nah, tiap daerah itu mempunyai senjata tradisional, ada rumah adat, ada pakaian, kemudian ada tari-tarian, ada permainan dan ada makanan yang wajib kita hargai dan kita hormati ya. Nah, jadi pengetahuan kami tentang keberagaman budaya orang lain itu masih sangat terbatas. Kami juga belum tahu juga bagaimana jelasnya tentang kebudayaan milik daerah itu sendiri. Nah, kemudian kami tahu ada masalah. Nah, orang lain senang membanggakan daerah sendiri. Kemudian orang sering merasa budayanya paling baik. Nah, orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari orang lain. Nah, padahal keberagaman itu juga sangat indah ya. Keberagaman itu indah. Nah, sebab itu jika semua daerah sama, kita tidak akan menarik ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Jadi perbedaan itu sebenarnya adalah suatu keindahan ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Maaf ya, rambut ibu agak berantakan sedikit ya. Jadi ibu agak sedikit merapi-rapikan ya. Jadi ibu juga nyaman dalam menjelaskan. Nah, untuk itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, untuk itu di rumah kami bisa yang pertama belajar dan bermain dengan teman-teman, sahabat dan dari berbagai macam daerah. Kemudian berlatih menari-nari, ada tarian kecak, ada gending, Sriwijaya, tarian baris dan serimpi. Nah, belajar bersama ayah, ada ibu, adik dan teman-teman lainnya yang ada di rumah melalui TV, melalui radio, kemudian melalui buku. Nah, selain itu juga bisa mengajak tetangga untuk bermain ya, dan bermain dengan permainan yang lainnya ya di daerahnya masing-masing, kemudian bercerita dengan bermain bersama. Kemudian di sekolah juga kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain, kemudian meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, kemudian membawa cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman yang lainnya. Selain itu juga bisa mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru ya. Nah, oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak di sini ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar dari masalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada masalah yang pertama ya. Nah, di sini ada Ali, Amin, Rudi dan Heri. Nah, mereka membentuk kelompok belajar. Nah, seminggu 2 kali mereka belajar di rumah mereka masing-masing secara bergiliran. Nah, kali ini mereka belajar di rumahnya Ali. Nah, ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta izin kepada teman-temannya untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Nah, walaupun Rudi dan Heri berbeda agama, mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadah. Rudi dan Heru menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan ibadah. Jadi ini adalah masalah pertama ya yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini kita harus memberikan toleransi kepada teman-teman, terutama teman-teman yang berbeda agama ya. Jadi ketika kita bermain atau kita belajar, ketika mereka sudah memasuki waktu untuk mereka beribadah, maka kita akan memberikan waktu untuk mereka menjalankan ibadahnya. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Heri? Nah, tentu saja sikap yang mereka tunjukkan itu adalah menunjukkan sikap menghargai antara perbedaan agama dengan cara memberikan kesempatan kepada teman-teman yang beragama lain untuk melakukan ibadah sesuai dengan jadwalnya ya. Oke. Selanjutnya, apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda agama dan pergaulan tadi? Nah, manfaatnya itu anak-anak ya. Manfaat yang bisa kita peroleh yaitu dengan menghargai teman yang berbeda agama ya, kita salah satunya itu kita menjaga kerukunan itu dapat terjaga antara pertemanan atau persahabatan kita tadi. Jadi itu manfaatnya. Nah, kemudian di sini ada masalah yang kedua. Nah, di sini adalah Nirma anak orang kaya. Nah, ayahnya itu pengusaha yang sukses. Nah, semua permintaan yang Nirma minta itu selalu dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Nah, hal ini itu membuat Nirma menjadi anak yang sombong. Nah, dalam pergaulannya dia hanya ingin memilih teman, dia hanya ingin berteman dengan anak-anak yang setara dengannya ya. Jadi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dia tidak akan berteman, dia hanya memilih teman yang setara dengan dia atau tingkat
ekonominya itu sama dengan dia ya, di atas rata-rata. Nah, kemudian bagaimana pendapatmu? Apakah benar tindakan Nirma ini? Tentu saja salah ya anak-anak. Tindakan Nirma ini kurang tepat karena dia memilih-milih teman yang kaya saja atau sama dengannya. Nah, seharusnya Nirma ini berteman dengan siapapun ya, tanpa memandangi latar belakang seseorang atau latar belakang sosial yang berbeda sekalipun ya. Jadi ini membuat Nirma itu menjadi anak yang sombong, kemudian dia tidak mempunyai banyak teman ya, karena dia memilih teman itu tadi ya. Nah, selanjutnya masalah yang ketiga. Nah, di sini ada Rina, siswa baru kelas 5C ya. Rina duduk bersebelahan dengan Irma. Nah, Rina berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah asal Rina. Nah, bagaimanakah sebaliknya sikap Rina di sini? Nah, sebaliknya sikap Rina itu tetap berteman dengan Irma walaupun berbeda asal daerah. Rina sebaliknya mengajak Irma untuk bercerita dan bermain bersama. Nah, jadi masalah ketiga ini walaupun berbeda antara Rina dan Irma, jadi mereka harus tetap berteman. Jadi tidak harus memandang Irma ini dari suku yang berbeda, kemudian dari asal berbeda, saya tidak boleh berteman dengannya, kemudian saya harus mencari teman yang sama dengan saya. Jadi tidak seperti itu ya anak-anak. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja ya, jika kita ingin mempunyai banyak teman ya. Nah, anak-anak nanti di rumah anak-anak bisa mencatat materi apa saja yang sudah ibu catatkan tadi ya. Jadi nanti anak-anak juga bisa pindahkan jawaban yang sudah kita bahas bersama tadi ke buku catatannya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kita akan berdoa salam Maria. Di sini ibu sudah siapkan doa salam Marianya ya. Nah, nanti anak-anak untuk yang belum mengerjakan tugasnya, kemudian ulangan yang kemarin tolong dikerjakan ya. Di classroom ibu masih menunggu nilai-nilai kalian ya. Nah, oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Jadi subtema 2 itu telah berakhir ya, telah selesai. Nah, nanti besok kita akan masuk ke subtema 3, pembelajaran yang pertama ya. Oke anak-anak, langsung saja kita berdoa ya, doa salam Maria. Mari kita angkat tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala masa. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Sampai berjumpa di pembelajaran yang berikutnya. Dadah.